lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada ketua kelas, dipimpin doa teman-temannya. Siap, Kak. Hormat, Kak. Enggak, Kak. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, terlebih dahulu Ibu akan mengambil aksen pada pagi hari ini untuk mengecek kehadiran Ananda. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh iya, Syawal kemarin orang tuanya sudah minta izin sama Ibu, dia sakit ya. Ada lagi? Aziz, kenapa? Sakit. Ada kemarin minta izin? Dari kemarin sakitnya? Ya mudah-mudahan teman Ananda yang sakit sekarang diberi kesembuhan sehingga bisa kembali bertemu dan bertatap muka dengan kita. Baiklah Ananda, untuk memulai pembelajaran kita, apakah Ananda semua membawa buku matematika? Peralatan tulis? Nah, silakan Ananda letakkan di atas meja. Udah bawa di atas meja semuanya? Udah, Bu. Nah, sekarang Ananda udah belajar di rumah? Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Nah, untuk kedepannya Ananda mohon untuk belajar di rumah, mempersiapkan diri ya. Nah, sekarang pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan mengenai apa kita pembelajaran minggu lalu? Oke, menggunakan angkat tangannya Aulia. Jangan saya. Ayo, siapa yang bisa? Sportif. Tadi Aulia. Oke, silakan Aulia. Oke, metode eliminasi. Nah, kemarin apa yang dimaksud dengan metode eliminasi? Oke, eliminasi itu artinya adalah menghilangkan. Nah, terkait dengan materi Ananda kemarin bahwa kita telah mempelajari tentang SPLDP, penyelesaiannya adalah metode eliminasi. Nah, sebagaimana yang telah Ananda pelajari bahwa metode eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel. Nah, ketika Ananda ingin mencari nilai X, kemarin yang dieliminasi apa? Y. Untuk mendapatkan nilai Y yang dieliminasi adalah X. Nah, sekarang pembelajaran SPLDP sebagaimana sudah Ibu kemarin sudah Ibu kasih tahu bahwa penerapan dari pembelajaran SPLDP itu sangat banyak sekali yang Anda temukan. Salah satunya yaitu tentang apa kemarin? Bisa mengetahui harga suatu barang.
mana Lisa dan Muri bekerja pada pabrik tas. Lisa dapat menyelesaikan 3 buah tas setiap jam dan Muri dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam sehari dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55. Nah, sekarang jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita selesaikan dengan penyelesaian SPLDV dengan berbagai metode. Kemarin pada materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang SPLDV metode apa saja. Yang pertama kemarin apa? Grafik. Yang kedua apa? Oke, eliminasi. Nah, untuk penyelesaian berikutnya, Ananda akan mempelajari penyelesaian SPLDV tentang metode substitusi. Nah, mengenai metode substitusi, biasa Ananda kenal substitusi? Apa yang Ananda kenal dari substitusi? Substitusi itu apa? Nah, sekilas Ibu jelaskan bahwa substitusi, belum baca buku ya? Beda terlihat sekali ya, Ananda belum tahu apakah arti kata dari substitusi. Nah, kalau kemarin eliminasi menghilangkan, sekarang substitusi itu adalah mengganti. Nah, arti mengganti di sini tanpa mengurangi nilai suatu variabelnya. Jadi nanti Ananda akan substitusi dia. Berarti materi kita yang akan kita pelajari sekarang adalah, oke, silakan Kezia dibaca. Menyelesaikan permasalahan sistem persamaan dengan 2 variabel dengan metode substitusi. Oke, nah sekarang pada pertemuan kali ini Ananda akan mempelajari tentang permasalahan SPLDV metode substitusi. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ingin melihat terlebih dahulu kemampuan Ananda dalam pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang silakan terlebih dahulu Ananda keluarkan HP-nya karena kita akan kuis. Ayo, dikeluarkan HP-nya. Sudah dikeluarkan HP-nya? Nah, akan Ibu kirimkan linknya. Silakan Ananda lihat di WA-nya, udah Ibu kirim ya. Nah, dihitung mulai Ananda kuis selama 3 menit. Di sana sudah ada waktu yang Ibu sudah Ibu alokasikan waktunya. Ananda mengerjakan kuis dengan waktu 3 menit. Ibu mulai dari sekarang. Silakan aja hidupkan musiknya, tidak masalah itu untuk menambah motivasi Ananda. Boleh hidupkan musiknya. Berarti ada yang salah ya? Oh benar.
Udah ada yang selesai di sana, udah terlihat papannya Zimarsya memegangnya. Nilai tertinggi. Oke, kita hitung waktunya mundur. 4, 3, 2, 1. Udah habis. Nah, di sana udah habis waktunya. Sudah ada ya? Siapa nilai tertinggi? Oke, kita berikan hapus dulu kepada Zi. Nah, sekarang karena nanti kemarin sesuai dengan peraturan kita, dia akan mendapatkan bintang. Terlebih dahulu akan ibu kasih bintang kepada Zi. Sekarang akan sedikit ibu ulas. Soal pertama itu tentang Ananda menentukan nilai X yang memenuhi persamaan. X tambah Y sama dengan 4, X kurang Y sama dengan 10. Karena kita kemarin sudah mempelajari metode eliminasi, ketika ditanya nilai X-nya otomatis yang Ananda eliminasi apa? Y. Nah, Ananda tidak perlu mengulang dari awal berapa nilai eliminasi X-nya. Jadi langsung ke eliminasi. Nah, begitu juga untuk soal kedua. Apa yang harus Ananda kerjakan? Nilai Y yang memenuhi persamaan. Untuk mencari nilai Y berarti eliminasi X sehingga nanti didapatkan nilai Y. Nah, selanjutnya kalau untuk selisih umur ayah dan anak, yang ditanya berapa umur ayah dan berapa umur anak, baru kita cari nilai X dan nilai Y. Terutama ini diapakan? Dibuat pemisahan sehingga nanti Ananda didapatkan 2 buah persamaan. Nah, ketika ini adalah soalnya soal cerita. Nah, sekarang karena Ananda tadi sudah kuis, mudah-mudahan Ananda benar-benar sudah bisa mempelajari materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya itu akan selalu berkaitan dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk. Sebelumnya akan ibu informasikan mengenai penilaian. Tadi penilaiannya Ananda sudah tahu, salah satu penilaian mandiri itu ketika mendapatkan nilai tertinggi yaitu kuis akan dikasih bintang. Nah, salah satu mandiri lagi nanti Ananda akan mengerjakan latihan di akhir atau evaluasi mandiri. Itu juga nanti akan diberikan bintang. Itu adalah penilaian mandirinya. Selanjutnya nanti adalah penilaian kelompok. Penilaian kelompok ini ketika apa kemarin? Ketika Ananda aktif dalam kelompoknya. Jadi nanti bagi Ananda yang aktif, jadi ibu minta Ananda mohon untuk aktif bekerja sama yang baik di dalam kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, masuk ke penyelesaian SPLDV metode substitusi, silakan
terlebih dahulu ya. Ayo duduk berkelompok sayang. Angkat kursinya ya. Putri temannya nggak hadir? Oke. Berarti siapa tadi ya? Aziz sama Syawal ya. Tiara, silakan. Gabung dengan temannya. Nih. Ayo angkat kursinya, kan ada di belakang kursinya. Sini ya. Bisa dikit sekarang. Besar ya. Nah. Ya, akan Ibu bagikan LKPD masing-masing Ananda, masing-masing kelompoknya. Ada yang belum mendapatkan? Dah, sekarang Anda sudah mendapatkan apa semuanya LKPD-nya? Nah, sekarang silakan terlebih dahulu untuk identitas LKPD Anda dibuat nama kelompok dan anggota kelompok. Silakan terlebih dahulu Anda tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Sudah? Nah, sekarang Ananda perhatikan permasalahan yang ada di LKPD Ananda. Permasalahannya di sana ada apa, gambar apa yang Ananda lihat? Gambar apa? Oke, gambar KFC. Di sana disajikan apa-apa saja? Ada nasi, apa lagi? Minuman dan ayamnya. Nah, lapar? Oke, nah sekarang di sana disajikan sebuah permasalahan di mana sebuah permasalahan itu dalam bentuk paket KFC, di mana ada di sana promo. Yang promo itu minumannya gratis setiap paket besar. Paket super besar 1 terdiri dari apa itu? 1 cup nasi dan 1 potong ayam. Minumannya gratis. Yang cup 2, yang super besar 2 Bang. Oke, 1 cup nasi, 2 potong ayam. Minumannya gratis. Nah, silakan Ananda pahami terlebih dahulu maksud dari soal tersebut. Untuk memahaminya, Ibu kasih Ananda waktu 3 menit. Di sini waktu Ibu juga berjalan dimulai dari sekarang.
Sudah bisa Ananda pahami? Sudah? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ananda kembali membuka bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin. Ananda kan sudah download bahan ajarnya di HP. Jika sudah terhapus, Ananda boleh kembali untuk membukanya. Silakan Ananda buka kembali HP-nya, lihat bahan ajarnya di sana. Mana HP-nya? Sudah buka bahan ajarnya? Silakan dari sana Ananda lihat bagaimana penyelesaian metode substitusi atau apa saja langkah-langkah dari metode substitusi. Nah, jika Ananda masih ragu, ada yang masih belum mengerti dengan yang ada di bahan ajar? Nah, sekarang silakan Ananda simak terlebih dahulu video pembelajaran di depan. Semuanya menghadap ke depan terlebih dahulu. Ya, nah, geser aja badannya, nggak usah bangkunya ya. Sekarang di sini Bu ada video. Silakan Ananda perhatikan terlebih dahulu video pembelajarannya. Dengan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kabinenya. Tadi kita bahas soalnya 2x sama dengan 5. Ini kita pisahkan sebagai persamaan 1. Lalu 3x dikurang 2y sama dengan 4. Ini kita pisahkan sebagai persamaan 2. Nah, kalau metode substitusi antara salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau 2, itu harus ada yang kita buat jadi y sama dengan saja atau x sama dengan. Bapak tahu kuncinya di sana? Persamaan 1. Mudahnya itu kita ubah aja. Langkah pertama tadi Ananda harus bentuk dia terlebih dahulu dalam x sama dengan saja atau y sama dengan, dan ambillah apa yang paling sederhana. Dari persamaan 1 otomatis nanti yang paling sederhana x atau y? Y. Nah, kita perhatikan y apa tidak ya dia sederhana. Y sama dengan. Oke, benar ya? Nah, kalau positif 2x kita buat jadi negatif 2x. Nah, ini sebagai persamaan satunya. Baru kalau sudah ada y sama dengan, baru bisa kita substitusikan. Kita tulis di sini substitusikan. Oke. Persamaan 1 ke persamaan
cara mensubstitusikannya. Persamaan 2 tadi yaitu 3x dikurang 2. Nah, perhatikan, setiap y, variabel y yang ada pada persamaan 2 itu kita ganti dengan y pada persamaan 1. Maka sekarang itu dikalikan dengan 5 dikurang 2x, dia akan sama dengan 4. Sekarang kenapa dia diganti menjadi 5 kurang 2x? Tadi karena disubstitusi. Nilai y kita substitusi atau kita ganti dengan 5 kurang 2x. Oke, sampai di sini Ananda bisa memahami videonya? Nah, bisa kita lanjutkan? Kurang negatif 2 kali 5 jadinya negatif 10. Oke, negatif 2 kali negatif 2x jadinya positif 4x sama dengan 4. X kelompokkan ditambah 4x akan sama dengan 4. Negatif 10 ditambah jadi positif 10. X tambah 7x jadinya 3x ditambah 4x jadinya 7x sama dengan 4 ditambah 10 14. Maka kalau x saja itu sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Nah, sekarang kita baru dapat nilai x-nya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai y-nya? Oke, gampang sekali. Kan? Tinggal kita substitusikan. Oke, kita perhatikan nilai x yang kita dapat tadi yaitu sama dengan 2 ke persamaan 1. Nah, perhatikan persamaan 1 tadi yaitu y sama dengan 5 dikurang 2x. Lalu perhatikan gantilah setiap variabel x yang ada di sini itu dengan angka 2. Maka sekarang yaitu 5 dikurangkan dengan 2 kali 2. Y sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 4. Y sama dengan 5 per 4 itu 1. Dan ini dia nilai untuk nilai Y. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP, oke, ingat kalau HP itu biasanya ditulis x, y berarti x kedua. X nya berapa tadi? Itu 2. Y nya itu 1. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Dan bagaimana Ananda? Bisa rasanya menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD? Nah, sekarang tadi langkah utama Ananda itu rubah terlebih dahulu bisa ke dalam bentuk X atau bisa ke dalam bentuk Y. Yang perlu Ananda perhatikan, ambillah perubahan itu yang paling sederhana antara X dan Y. Nah, silakan Ananda kembali duduk dengan kelompoknya. Ananda diskusikan kembali. Ibu ya akan melihat Ananda bekerja sama atau tidak dalam kelompoknya, atau hanya satu orang saja yang mencari, yang selebihnya menumpang hanya nama di dalam kelompok. Jadi Bu harap Ananda tetap berpartisipasi di dalam kelompoknya. Ini kan, oke, di sini kan Ananda sudah misal ya. Kan berarti misalnya hasilnya X, ayamnya Y, oke. Terus setelah itu buat persamaan. Masa dulu. Benar ya. Ini, oke, ini kita nyatakan dalam bentuk X. Ya, substitusinya dalam bentuk X terlebih dahulu ya. Yang kedua juga dibuatkan dalam bentuk Y. Jadi Ananda pahami boleh dalam bentuk X, boleh dalam bentuk Y. Kalau nanti Ananda dahulukan ke dalam bentuk X, nilai yang didapatkan pertama adalah nilai Y. Berbeda kalau Ananda dahulukan X-nya, Y-nya, maka nilai yang ditambah adalah X.
Silakan Ananda lanjutkan. Ini apa yang diketahui dari permasalahan? Apa yang diketahui? Di sini apa yang diketahui? Oke, 1 nasi, akunya ya udah benar. Salin ke ininya. Pakai pen aja nggak apa-apa. Ya udah. Lebih mudah dirubah dalam bentuk X dulu atau dalam bentuk Y? Oke, kalau di dalam bentuk Y dulu yang kita rubah, nanti kita akan mendapatkan nilai X-nya terlebih dahulu ya. Seperti yang di video tadi, kalau Y-nya kita dahulukan untuk merubah, maka yang didapatkan nilai X-nya. Ini udah Ki. Jadi udah didapat berapa satu cup nasinya? Berapa nanti satu cup nasinya? Ya. Satu cup nasinya. Nanti satu potong ayamnya. Airnya minumannya berpengaruh? Tidak. Ya, jadinya. Yang mengizinkan ya. Iya. Tadi kan didapat persamaan satunya ini ya. Persamaan duanya udah dibuat. Sekarang yang pertamanya kan dalam bentuk X-nya kita rubah dulu, berarti X sama dengan Y-nya terus ke sini berubah menjadi negatif. Kan udah benar nih. Nah, setelah itu kita namakan ini dengan persamaan 3. Setelah itu substitusikan persamaan 3 ke persamaan kedua mana tadi? Ini kan? Nah, masukkan ke sini. Ah, udah. Oke. 52. Nah, sekarang min Y tambah 2Y. Positif 1Y kan 1 jadinya kan? Sama dengan 40. Berarti yang sejenis lagi yang mana? Oke, 25 pindah 2 berubah menjadi negatif 25. Hasilnya? Oke, nah yang 15Y ini kita substitusikan ke ini yang lebih mudah sehingga nanti dapat nilai X-nya. Ke persamaan 3. Anda boleh ke persamaan 1 atau 2, nanti akan sama. Namun di sini kan sudah dalam bentuk X sama dengan. Jadi nanti langsung dapat nilainya. Ya. Berarti udah bisa. Nah, kalau ini tadi dalam bentuk X, juga ibu sajikan dalam bentuk Y. Coba pahami dulu ya. Ya. Tambah 2Y, jadinya positif Y 1Y. Jadinya salah jadi sama 25-nya dihapuskan negatif 25. Y sama dengan 15.000. Substitusikan nilainya 15.000 ke persamaan. Sudah bisa semuanya? Nah, sudah bisa semuanya? Oke, sudah Anda isi permasalahan pertama? Nah, sekarang kita terlebih dahulu Ibu ingin melihat Ananda seberapa jauh Ananda sudah menguasainya. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Oke, semua kelompoknya berarti bisa menyelesaikan? Oke, nah tadi karena kelompok dari apa ini? Garuda. Oke, karena kelompok dari Garuda yang menunjuk tangan terlebih dahulu, silakan kepada kelompok Garuda untuk maju ke depan. Oke, silakan baca salam terlebih
dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut? Yang diketahui, paket super besar 1 terdiri atas 1 cup nasi dan 1 potong ayam seharga 25.000. Paket super besar 2 terdiri atas 1 cup nasi dan 2 potong ayam seharga 40.000. Ditanya berapa harga masing-masing 1 cup nasi dan ayam? Sama semuanya. Yang ditanya adalah harga dari 1 cup nasi dan 1 potong ayam. Tuliskan pemisalan untuk nasi dan ayam. Nasi kita misalkan sebagai X, ayam sebagai Y. Tuliskan persamaan yang didapat setelah melakukan pemisalan. 1 cup nasi dan 1 potong ayam seharga 25.000 ditulis 1X tambah 1Y sama dengan 25.000. 1 cup nasi dan 2 potong ayam seharga 40.000 ditulis 1X tambah 2Y sama dengan 40.000. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, terlebih dahulu nanti supaya Ananda jelas, Ibu minta kepada salah satu kelompok menuliskan jawabannya. Jadi dimulai dari pemisalan. Nah, atau di layar Ibu juga udah ada di sana, Ananda langsung tulis juga boleh. Oke. Ini yang melengkapi yang ada di LKPD ya. Ananda sampai pemisalan tadi semua udah bisa ya. Penjelasan juga udah bisa. Kita perhatikan kelompok yang tampil terlebih dahulu. Oke, Mary, terlebih dahulu dibuat model matematikanya di sini. Model matematika persamaan 1, persamaan 2-nya apa yang didapat? Langsung aja model matematikanya di sampingnya. Ini di sini. Oke, terlebih dahulu kita minta penjelasan siapa dari kelompok Ananda yang tampil ini yang mau menjelaskan yang Ananda buat di depan. Ayo siapa? Devani? Oke, silakan Devani jelaskan ke teman-temannya dari yang ditampilkan itu. Di sana angka pertama diapakan dulu? Buat persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk X. X tambah Y sama dengan 25. X 25 Y dipindah ruaskan jadi negatif Y. Sehingga nanti itu kita namakan dengan persamaan ketiga. Setelah itu persamaan 3 dirubah disubstitusikan ke persamaan 2. X tambah 2Y sama dengan 40.000. 25 Y ditambah 2Y sama dengan 40.000. 25.000 min Y tambah 2Y negatif positif Y sama dengan 40.000. Y sama dengan 40.000
dipindah ruaskan jadi negatif 25.000. Y sama dengan 15.000. Oke, Y-nya 15.000. Setelah dapat nilai Y, disubstitusikan ke persamaan ketiga. Sehingga didapat nilai X-nya 10.000. Nah, dari penampilan kelompok yang lain, coba Ananda lihat jawaban Ananda. Ada yang berbeda? Sama, karena di sana Ananda sudah dituntut untuk menemukan sebuah penyelesaian. Nah, sehingga dari sana kita dapatkan bahwa tadi yang kita misalkan X-nya dengan apa? X-nya dengan 1 cup nasi, Y-nya ayam. Sehingga dari sini yang 10.000 itu harga apa? 1 cup nasi. Yang 15.000 ayam. Nah, sekarang terlebih dahulu Ibu berterima kasih kepada kelompok Devani dan kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada kelompok. Dan silakan kelompok Devani duduk kembali. Nah, sekarang Ibu berikan bintang 3 kepada kelompok Devani karena sudah mau tadi Ananda sebenarnya sudah berebutan untuk tampil ke depan ya, karena Ananda sudah menemukan penyelesaiannya. Namun karena kesempatan ini diapakan oleh kelompok Garuda terlebih dahulu, jadi kita berikan bintang kepada kelompok Garuda. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang Ananda lihat kembali LKPD-nya. Nah, di sana Ibu ada permasalahan lagi? Ya, ada permasalahan lagi. Nah, sekarang siapa yang ingin membaca permasalahannya? Soalnya, siapa yang ingin membaca silakan angkat tangan. Oke, kepada Maria kita silakan. Persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk Y. X tambah Y sama dengan 25, Y sama dengan 25 min X. Itu bisa dibikin dengan persamaan 3. Distribusikan persamaan 3 ke persamaan 2. X tambah 2Y sama dengan 40. Bisa diganti menjadi X tambah 2 dan kurung 25.000 min X sama dengan 40.000. X tambah 50.000 dikurang min X. Itu dulu dari Maria. Di sana kan ada permasalahan. Sekarang Ananda buat di bukunya masing-masing, meskipun ada di sana soal dia di LKPD, namun Ananda buat di buku latihannya, Ananda buat masing-masingnya. Silakan Ananda buat, namun tetap diskusinya atau jawabannya berkelompok. Dibuat di buku masing-masing jawabannya.
lihat masing-masing kelompok itu ada yang berbeda jawabannya. Nanti Ananda boleh kemukakan ke depan ya. Ada yang merubah atau yang merubahnya ke dalam bentuk X terlebih dahulu? Siapa yang merubahnya ke dalam bentuk X? Oke, kelompok Devani. Kelompok siapa lagi yang merubah dalam bentuk X? Kelompok Riandra. Mana lagi? Yang merubah ke dalam bentuk Y. Berarti selebihnya merubah ke dalam bentuk Y ya. Nanti kita lihat apakah sama jawabannya. Dirubah dalam bentuk Y. Ini dalam bentuk X. Sudah selesai semua berarti ya? Sudah? Nah, sekarang tadi ada yang merubah ke dalam bentuk X, ada yang merubah ke dalam bentuk Y. Dari itu penyelesaian Ananda berapa? Oke, pemisahan yang pertama Ananda misalkan dengan apa? X-nya dengan? Oke, benar. X-nya dengan sepeda motor. Boleh. Setelah itu? Mobil. Tadi kelompok dari Garuda merubahnya dalam bentuk X. Kelompok dari Meringin merubahnya dalam bentuk Y. Nah, sekarang berapa banyak mobilnya di sana? Hah? Mobil 30. Sama jawaban Ananda? Sama. Kelompok dari Garuda berapa mobilnya? 30. Sepeda motornya? 50. Nah, jadi di sini meskipun Ananda berbeda penyelesaiannya, tapi pada penyelesaian akhir atau nilai yang Ananda dapatkan itu adalah sama. Dimana banyak sepeda motornya berapa? 50. Banyak dari mobil berapa? 30. Dah, sekarang coba Ananda buka kembali, Ananda lanjutkan. Sudah selesai berarti LKPD-nya ya. Nah, di sana ada Ananda membuat, ayo buat kesimpulan. Tadi berarti ada berapa permasalahan yang kuberikan? Ada 2. Dan Ananda sudah mampu menyelesaikannya meskipun penyelesaian Ananda, langkah-langkah penyelesaiannya berbeda. Ada yang merubah terlebih dahulu dalam bentuk X, ada yang merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y. Namun hasil akhirnya tetap sama. Nah, berdasarkan dari hasil pemikiran kelompok Ananda, tuangkanlah di dalam LKPD-nya pada halaman yang kosong. Di sana ada ayo buat kesimpulan, artinya buatlah kesimpulan penyelesaian SPLDV metode substitusi. Nanti akan kita sama-sama mereview apakah kita sudah tepat atau belum kesimpulan yang Ananda buat bersama kelompoknya. Yuk Ananda, aku kasih Ananda waktu 2 menit ya. Naila. Sudah semuanya, silakan kumpulkan LKPD-nya lagi. Dapat kesimpulannya kan? Sudah bisa memahaminya? Langkah-langkah dari substitusi udah bisa? Oke, kumpulkan LKPD-nya dan kembali duduk ke tempat semula.
SPLDV metode substitusi. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa silakan angkat tangannya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ayolah. Tadi kan udah didiskusikan, jadi apa tadi? Kalau soalnya soal cerita tentu kita apakan terlebih dahulu? Ya, oke, kepada Rafaela silakan terlebih dahulu. Nanti dibantu teman yang lain. Oke, kita buat pemisalan. Setelah itu kita buat model matematikanya. Yang ketiga, kita rubah dalam bentuk X maupun dalam bentuk Y, sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, atau kita namakan dengan persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita apakan lagi? Substitusi. Oke, yang lain bisa tambahkan dari Rafaela, apa katanya? Ada yang lain, Dian? Silakan, Dian. Oke. Nah, di sini kalau soalnya soal cerita, berarti langkah pertama kita adalah dengan melakukan atau membuat pemisalan. Setelah itu kita buat model matematikanya. Kalau sudah ada dalam bentuk dua persamaan, SPLDV-nya baru terlebih dahulu kita rubah dalam bentuk X atau bentuk Y, sehingga dia nanti akan kita dapatkan persamaan baru, kita namakan persamaan ketiga. Setelah itu persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, didapatkanlah sebuah nilai variabel. Kalau yang kita rubah tadi adalah dalam bentuk Y, berarti nilai X yang akan kita dapatkan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu kita substitusikan nilai X ke persamaan ketiga, sehingga didapatkanlah nilai Y. Nah, setelah itu baru kita buat himpunan penyelesaian. Nah, sekarang begitulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang untuk melihat kemampuan Ananda, sekarang kita post test terlebih dahulu. Keluarkan buku latihannya. Tetap kita berbuku latihan ya. Silakan Ananda buka. Tapi ini kalau tadi Ananda secara berkelompok, kalau sekarang secara mandiri. Nah, perhatikan soal ibu ada di depan. Silakan Ananda kerjakan, waktunya 2 menit. Oke, 3 menit di sana ya. Kerjakan mandiri ya. Tadi Nanda udah paham katanya.
35 detik lagi. Jangan lihat waktunya, lanjut aja bekerja. Dua, satu, waktunya habis. Udah semua? Sudah? Oke, silakan kumpulkan buku latihannya terlebih dahulu ke depan. Saya kumpulkan bagiannya di depan, di belakang, maju ke depan. Jadi satu orang saja yang ke depan ya. Satu orang per barisan. Ada yang lain yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Sudah? Berarti Anda sudah menyelesaikan latihannya ya. Dan Ibu untuk minggu depan Ananda mempelajari tentang metode. Apalagi yang terakhir? Ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu tentang metode gabungan. Nah, yang gabungan ini nanti antara eliminasi dan substitusi. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, Ibu ingin melihat atau merefleksi pembelajaran kita terlebih dahulu. Silakan Ananda buka HP-nya kembali. Jadi di sana ada Google Form yang akan Ibu kirimkan. Ananda isilah sesuai dengan perasaan Ananda. Jadi Ibu kirimkan terlebih dahulu linknya di grup Ananda. Salah satu pertanyaan di sana, apakah Ananda senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ada emotnya yang nangis, ada emotnya cemberut, ada yang senyum, dan ada yang lebih tertawa besar. Jadi silakan Ananda lihat di grupnya ya, dan isi di HP Ananda. Ya, akan Ibu kasih waktunya di sana. Cuma pertanyaan Ibu hanya 6 buah pertanyaan. Dan ini jika Ananda belum selesai, nanti juga masih bisa Ibu terima jawabannya. Ini hanya merefleksi Ibu untuk penilaian kita, untuk kebaikan kita pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan. Udah mengisi semuanya, nak? Sudah. Ibu lihat dulu ya. Baiklah Ananda, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda karena saat ini Ananda sudah berpartisipasi aktif, sudah bekerja sama dalam kelompoknya, sudah aktif dalam belajar. Ibu senang sekali melihat Ananda seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada Ibu minta kembali kepada Wandris lagi untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ucapkan dengan handaras. Ya, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Bersyukur dimulai. Alhamdulillah.